rahmatika ya Allah, wa tamama nikmatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah. Kok boten kompak? Ngantuk napa Bu? Luwih napa ngantuk? Oh loro-loro. Nggih, monggo dijawab. Mengke sing jawab banter tak dongakne bojone mboten selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina. Alhamdulillahi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridul futuhul farju. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus Bapak Kiai Khairul Anwar selaku pimpinan Pondok Pesantren Kedunglu 7 Samarinda. Yang kami hormati para sesepuh dan bini sepuh serta kesepuhan. Yang kami hormati pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI, wabil khusus yang hadir pada pagi hari ini itu Bapak Lurah Kelurahan Tanah Merah, Bapak Babinsa yang baru saja menyampaikan sambutannya, Bapak Kamtibmas Kelurahan Tanah Merah, Ibu dari DPD RI, Bu. Para ketua RT mulai dari RT 1, 2, 3 dan 4, hadirin wal hadirat, anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama izinkanlah diri kami yang dhaif ikut serta makmum di belakang hadirin wal hadirat dalam rangka memanjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, khususnya pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam acara silaturahim sekaligus kita gunakan untuk ziarah kubur. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sanjungan sholawat serta salam marilah kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala syairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa tabihim ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini saya bisa hadir dalam acara nyadran. Nyadran ini dari bahasa Sarada, ini bahasa Sangsekerta, artinya ini adalah perkumpulan dalam rangka mendoakan para arwah. Ini terjadi mulai pada saat Islam belum masuk
Indonesia pada masa kerajaan Mojopahit. Ini sudah terjadi. Namun karena pada saat itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan Islam belum masuk Indonesia, ketika Wali Songo hadir, maka budaya yang seperti ini digunakan untuk syiar agama, sehingga umat Islam yang berada di tanah Jawa pada saat itu mau memeluk agama Islam. Maka budaya ini dilanjutkan. Karena ketika datangnya para wali beda dengan pada saat zamannya kerajaan Mojopahit. Dulu pada saat zamannya kerajaan Mojopahit, nyadran yang seperti ini hanya sekedar datang ke tempat makamnya leluhurnya, kemudian membawa ingkung, kemudian ingkung itu tidak dimakan, tapi digunakan untuk sesajen. Maka orang-orang tua kita dulu kita tahu, ketika malam Jumat biasanya orang-orang dulu itu bikin sesajen. Nah, ini nanti mbahmu datang, kesukaan mbahmu kopi, ketan dan lain sebagainya. Nah, ini jangan dimakan, nanti mbahmu datang. Karena saya itu paling suka kalau sudah ada kopi, ada ketan. Begitu orangnya tidur semua saya makan. Loh, betul toh mbahmu datang tadi malam? Lah, tradisi seperti ini sudah yakin, percaya bahwa roh itu akan pulang ke rumah. Betul? Roh itu pulang ke rumah, cuman tidak tahu makanan roh itu berbeda dengan makanan manusia yang masih hidup. Kalau roh-roh kita makanannya apa? Tadi sudah dibacakan Bapak Sahroni, bacaan surat Yasin. Kemudian dilanjutkan dengan tahlil yang telah dibacakan oleh Bapak Haji Hasan. Itu makanan orang yang sudah meninggal dunia. Karena makanan orang yang masih hidup dengan makanan orang yang sudah meninggal dunia berbeda. Makanya jangan menggunakan istilah atau menggunakan para leluhur kita dulu. Mari kita rubah budaya itu dengan cara kita melaksanakan pembacaan Yasin dan tahlil sekaligus membaca sholawat. Tadi ada bacaan sholawatnya. Nah, sholawat ini luar biasa. Bapak Ibu punya orang tua yang sudah meninggal dunia. Pada saat Bapak Ibu membaca sholawat, di dalam kitab diterangkan bahwa di makam baginda Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah dijaga satu malaikat. Dan satu malaikat ini setiap hari menyampaikan sholawatnya para umatnya Nabi. Yang lebih begitu luar biasa malaikat cara menyampaikan sholawat. Ya Rasulullah, ini adalah sholawatnya Fulan bin Fulan. Artinya yang membaca sholawat dengan orang tuanya akan mendapatkan barokah dari sholawat itu. Jadi tidak hanya kita yang baca sholawat, tapi orang tua kita yang berada di alam kubur pun mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sholawat kita. Maka jangan sampai kita budaya-budaya yang seperti ini yang sudah turun-temurun dari 90 orang sekarang tinggal 10 orang ini, mari kita budayakan, kita lestarikan, termasuk anak-anak kita ajak bersama-sama datang. Tujuannya adalah supaya tahu sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam in qata malu illa min salasin. Apabila nanti Bani Adam meninggal dunia, apabila manusia sudah meninggal dunia, seluruh amalnya terputus illa min salasin, tinggal 3 perkara. Termasuk diantaranya awaladin soleh, yaitu anak yang soleh. Anak yang soleh itu yang bagaimana? Anak yang mau mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Lah, ini penting untuk kita. Karena itulah deposito orang tua kalau orang tua sudah tidak ada. Alangkah sengsaranya ketika punya anak, anaknya tidak mau mendoakan orang tuanya. Maka di dalam kitab itu sekarang dinyanyikan, saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah, arep njaluk donga
wajan Quran najan sak kalimat. Apal Bu? Monggo selawatan. Sholli wa salim wal ali wal iman qad wahada kebacut temenan ger anak turunku, kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya, bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ana. Ayo salat lagi biar gak ngantuk. Liman al-ahmada sholli wa salim wal ali wal azhabi man qad wal ali wal azhabi mahada. Bapak Ibu hadirin, alangkah malunya kita yang sudah ditinggali harta oleh orang tua kita, ditinggali ilmu oleh orang tua kita, kita disekolahkan, kita di pondok pesantrenkan. Ketika orang tua kita sudah tiada, kita tidak mau mendoakan orang tua kita. Lebih-lebih pada saat bulan Sya'ban. Ini kalau orang Jawa mengatakan bulan ruah. Bulan ruah itu identik dengan bulan arwah. Makanya bulan ini banyak orang yang ziarah makom. Tapi saya salut di Talangsari, satu kampung bersama-sama berjamaah untuk ziarah makom. Ini luar biasa, orang tua kita di alam kubur bahagianya luar biasa. Karena ibarat ibu-ibu punya anak, anaknya ada di Jakarta. Sebelum Ramadan telepon, Bu, saya nanti bulan Ramadan akan pulang. Senang nggak Bu? Sudah 5 tahun nggak pulang, kemudian anaknya telepon, Bu, saya akan pulang bulan Ramadan. Senangnya begitu luar biasa. Begitu juga ahli kubur kita. Ketika kita datang ke makamnya, begitu luar biasa senangnya ahli kubur kita. Beda enggak ketika ibu ditelepon, Bu, saya nanti Ramadan mau pulang. Ternyata 3 hari sebelum Ramadan telepon lagi, Bu, saya nggak bisa pulang. Kecewa enggak ibu? Sama dengan ahli kubur kita. Ketika ahli kubur kita sudah mau datang-datangnya bulan Ramadan, kemudian kita mau ziarah, ternyata kita tidak ziarah ke makam orang tua kita, para leluhur kita. Kecewa leluhur kita. Padahal di bulan Ramadan nanti semua ruh yang berada di Lauhul Mahfud itu nanti izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya izin, saya mau turun ke dunia. Untuk apa? Saya akan melihat tempat jasad saya yang pertama. Yang kedua, saya akan melihat leluhur saya yang masih ada di dunia, anak saya, kemudian cucu saya akan melihat apa yang dilakukan oleh leluhur saya yang masih hidup di dunia. Kalau yang amalnya baik, kalau yang pada saat di dunia ini perbuatannya baik, maka Allah akan mengizinkan roh itu datang ke dunia. Tapi kalau pada saat hidupnya roh itu tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak mengizinkan roh itu kembali ke dunia pada saat bulan Ramadan. Tapi
Tapi roh itu diizinkan manakala roh ini punya anak yang soleh, punya anak yang soleha, yang mendoakan, sehingga Allah mengizinkan untuk roh itu pulang pada saat bulan Ramadan. Seperti saat ini, ruh-ruh kita yang dulu tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kenal dengan baginda Rasulullah SAW, anaknya matur kepada Allah, ya Allah, ini adalah orang tua saya, ya Rasul, ini adalah orang tua saya yang dulu tidak kenal dengan Engkau, saya anaknya memohonkan maaf agar orang tua saya diampuni dosa-dosanya. Maka ruh ini pun diizinkan untuk pulang ke dunia. Jadi roh itu pada saat bulan Ramadan semua pulang melihat leluhurnya yang masih ada di dunia, dengan harapan para leluhur itu mendoakan supaya nanti pada saat kembali ke Lauhul Mahfuz, maka ruh-ruh yang seperti ini nanti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebulan ini libur, tidak ada siksaan. Maka di akhir bulan Syaban itu siksaannya luar biasa. Orang tua kita yang belum 1000 hari, yang baru berapa bulan meninggal dunia, yang belum 1000 hari, itu masih rohnya masih ada di situ. Kalau sudah 1000 hari baru roh itu naik ke atas menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi roh yang sudah bisa menjawab pertanyaan, seluruh pertanyaan, belum 1000 hari pun sudah kembali. Tapi bagi roh yang belum bisa menjawab pertanyaan, malaikat mungkar dan nakir masih berada di alam kubur. Di mana tempatnya? Antara pusar sampai di mulut. Maka ruh itu kalau sudah meninggal dunia, Bu, ruh itu kemana? Ruh itu berada di atas keranda yang akan memuat kita. Ruh melihat bagaimana jasadnya dimandikan, roh melihat bagaimana ketika dihantarkan ke kubur, roh melihat ketika jasadnya dimasukkan ke liang lahat, dilihat oleh roh, karena roh masih berada di atas keranda. Begitu nanti roh masuk, jasadnya sudah dimasukkan di dalam liang lahat, ruh baru ikut masuk ke dalam. Cuman tempatnya tidak seluruh badan kita atau tidak seluruh jasadnya, tapi hanya pada di pusar sampai di mulut kita. Maka ulama-ulama kita peduli dengan cara memberikan tahu, dengan cara mengasih informasi bahwa menenangkan si mayit itu dengan perkataan yang sangat sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Wahai mayit, nanti kalau didatangi dua malaikat, itu adalah makhluknya Allah, malaikat mungkar dan nakir, yang akan banyak bertanya kepada engkau. Maka jangan gentar, jawablah semua pertanyaannya. Kalau ditanya marrabbuka, siapa Tuhanmu, jawab dengan tegas, Allah Tuhan saya. Kalau ditanya man nabiyuka, siapa nabimu, jawab dengan tegas, Nabi Muhammad SAW adalah nabi saya. Tapi tidak semua orang bisa menjawab. Siapa yang bisa menjawab? Orang yang sudah terbiasa mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang bisa menjawab? Nabinya adalah Nabi Muhammad. Orang yang biasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang bisa. Maka sholat kita, ibadah kita harus sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah, tapi Allah menuntut ibadah yang kita lakukan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam Quran surat Az-Zariyat diterangkan, manusia diciptakan, jin diciptakan hanya untuk ibadah. Tapi ternyata kita diciptakan tidak hanya untuk ibadah, tapi ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ibadah itu tidak hanya lahirnya saja, tapi juga dengan batinnya, termasuk puasa Ramadan yang insya Allah tinggal 3 hari atau 2 hari lagi. Kalau puasa itu kita lakukan dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita lakukan puasa itu lahirnya puasa, batinnya juga puasa, insya Allah apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa tujuannya kita puasa Ramadan? Tujuan akhir adalah menjadikan manusia menjadi orang yang muttaqin. Jadi puasa kita 1 bulan Ramadan ini tujuan akhirnya adalah untuk menjadi orang yang takwa. Lah karena takwa itulah nanti yang akan menjadi bekal kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan wala tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Tiada bekal yang paling utama yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nanti kecuali hanyalah bekal takwa. Nah ini Ramadan menjanjikan kepada kita akan mendapatkan gelar takwa itu. Lah apakah semua nanti akan mendapatkan gelar itu? Tidak. Kecuali orang yang berpuasa dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah dasarnya iman, yang puasa tidak lahirnya tapi juga batinnya. Kalau puasa lahirnya saja kambing bisa. Sampai punya kambing, taruh sini. Mulai dari habis sebelum sholat subuh, nanti diambil pada saat adzan maghrib. Gak usah dikasih makan. Kuat gak kambing itu? Kuat. Kuat kambing itu gak makan seharian. Lah apakah kita manusia akan seperti itu? Tidak. Karena kita punya tujuan bahwa kita mencari bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia tidak selamanya hidup di dunia, tapi manusia sementara hidup di dunia, tapi sementara hidup yang kekal dan abadi adalah akhirat. Maka miniatur yang pertama adalah kuburan ini. Kuburan ini bisa menjadi surga, kuburan juga bisa menjadi neraka. Kuburan bisa menjadi surga bagi orang yang beribadahnya kepada Allah betul-betul. Di dunia rajin beribadah kepada Allah, di dunia rajin beramal soleh, maka kuburan akan menjadi surga, taman-taman surga bagi si mayit. Tapi kalau tidak pernah beramal soleh, perbuatannya selalu menyakiti hati orang lain, selalu menghina orang lain, selalu mencemooh orang lain, maka nanti kuburan akan menjadi taman surga, taman neraka. Maka dikisahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW datang ke musolanya Ka'ab. Rasulullah melihat ada beberapa orang ini sedang tertawa-tawa. Maka baginda Rasulullah mengingatkan, wahai fulan, seandainya engkau tahu bahwa siksa kubur itu begitu berat, maka engkau akan sibukkan dengan urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Ketika Rasulullah SAW dilihatkan ada seorang ahli kubur yang ketika di dunia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa Ramadan dilakukan, bayar zakat dilakukan, haji dilakukan karena dia mampu. Kemudian sholatnya pun tidak pernah ketinggalan. Maka ketika meninggal dunia, Rasulullah melihat bahwa orang ini oleh kubur diterima dengan baik. Kemudian kubur pun melakukan diskusi dengan ahli kubur ini, bahwa sekarang engkau berada dalam genggamanku, maka engkau akan tahu apa yang aku perlakukan kepadamu. Maka kubur ini melebar selebar pandangan matanya. Kemudian di situ
kubur ini menjadi taman-taman surga bagi mereka. Kemudian Rasulullah SAW dilihatkan lagi ada kubur yang di situ dihuni oleh orang yang durhaka, orang yang berani dengan orang tuanya. Ada di sini yang berani dengan orang tua? Ada? Banyak. Menyakiti hati orang tuanya, mertuanya. Orang yang selalu menyakiti hati orang tuanya, maka di alam kubur, kubur pun mengatakan, engkau sekarang dalam genggamanku, dalam kekuasaanku, maka aku akan memperlakukanmu sesuai dengan apa yang kau lakukan selama engkau hidup di dunia. Maka kubur pun menyempit sampai rongga-rongga, badannya itu hancur. Kemudian kata Rasulullah, didatangkan 7 naga. Seandainya satu naga ini ditaruh di dunia, dia mengawis di dunia, kemudian dia menyemburkan dari mulutnya, maka dunia ini tidak akan tumbuh tanaman. Maka nanti pada saat itu naga ini akan mencakar-cakar ahli kubur itu sampai ahli kubur itu melarikan diri dari tempatnya, dan dia tidak akan kembali kecuali pada saat hari kiamat nanti. Maka Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau diceritakan tentang kehidupan neraka dan siksanya, Sayyidina Utsman tidak pernah meneteskan air mata. Sayyidina Utsman ketika diceritakan tentang kehidupan di alam akhirat, Sayyidina Utsman tidak pernah meneteskan air mata. Ketika Sayyidina Utsman diceritakan bagaimana keadaan nanti di neraka, tidak pernah meneteskan air mata. Tapi ketika Sayyidina Utsman bin Affan diceritakan tentang kehidupan di alam kubur, Sayyidina Utsman menangis dan tersungkur. Sayyidina Utsman kemudian ditanya, kenapa engkau ketika diceritakan tentang neraka, diceritakan tentang akhirat, diceritakan tentang hari kiamat, engkau tidak menangis? Karena kalau saya nanti di neraka, saya masih bersama dengan manusia lain. Ketika nanti hari kiamat, saya juga masih bersama dengan manusia lain. Ketika di akhirat nanti, saya juga masih bersama dengan manusia lain. Tapi ketika saya berada di alam kubur, saya akan sendirian. Jadi di alam kubur itu nanti Bu sendirian, gak ada temannya. Maka ukuran kuburan itu berapa meter? Kali berapa itu? 60 cm. Maka nanti pada saat kita di dunia, kita tidak pernah beramal soleh, kita tidak pernah melakukan sholat, bahkan sholat diabaikan, sholat di paling akhir, karena sibuk dengan urusan HP, sibuk dengan nonton TV, akhirnya sholat pun diabaikan. Maka nanti pada saat kita pertama kali masuk dalam liang lahat, maka di situ kubur akan mendatangkan malapetaka yang begitu besar, karena orang yang tidak pernah sholat, orang yang mengabaikan sholat, maka nanti di alam kubur akan didatangkan oleh binatang-binatang yang menjijikkan. Binatang yang menjijikkan itu nanti akan masuk ke dalam kubur kita. Kemudian di alam kubur itu nanti kita akan dimakan jasad kita secara keseluruhan, sehingga kita tidak pernah bisa berbuat apapun kecuali kita menyesali akan perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Bahkan ketika itu kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau beri kesempatan saya akan ke dunia dan saya akan memperbaiki sholat saya, itu sudah terlambat. Maka selagi kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir bulan Sya'ban ini, mari kita introspeksi diri. Mari kita bermuhasabah di akhir bulan Sya'ban ini, karena bulan ini adalah bulan untuk introspeksi diri, supaya nanti datang bulan Ramadan kita bisa memperbaiki diri kita untuk memperbanyak amal ibadah kita. Maka tujuannya kita ziarah ke makom ini, apa yang pertama tujuannya? Supaya kita tahu bahwa kita pun juga akan menyusul ke sana seperti orang tua kita.
Lah kalau kita tahu bahwa kita akan menyusul ke sana, maka kita akan memperbaiki perbuatan kita. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Masih ada yang punya hutang Ramadan, Bu? Masih ada yang punya hutang Ramadan? Karena yang paling punya banyak hutang itu perempuan. Karena setiap bulan itu dikasih dispensasi itu. Sehingga Ramadan pun juga begitu. Maka kalau kita punya hutang Ramadan harus dibayar terlebih dahulu, supaya Ramadan ini kita tidak punya hutang. Karena yang namanya hutang wajib untuk dibayar. Jadi perlu diperhatikan akhir pembayaran hutang bulan Ramadan yang tahun lalu adalah bulan Sya'ban, bulan ruah ini terakhir. Nah ini sudah nggak sempat lagi yang punya hutang 7 hari. Kalau yang punya hutang 2 hari bisa hari Senin sama hari Minggu ini ya, udah nggak lagi sempat, tinggal 1 hari lagi. Ada yang punya hutang sampai 9 hari. Karena apa? Merasa bahwa dia tidak ada yang tahu puasanya itu. Ditanya oleh suaminya, Bu kok nggak puasa? Belum selesai Pak, belum bersih. Loh ini sudah 7 hari belum bersih. 8 hari ditanya lagi, Bu kok belum puasa? Makanya bapak-bapak harus sering tanya. Kalau istrinya dalam keadaan haid ditanya, kalau sudah 7 hari. Saya pernah tanya istri saya, Bu kok belum puasa? Belum bersih. Nah ini sudah 9 hari. Kalau nggak percaya buka aja. Nah, ini kan perempuan ini. Makanya antara bapak dan ibu harus selalu komunikasi. Kenapa? Karena nanti kita sebagai suami juga akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu mengingatkan. Sholat juga begitu. Apalagi sekarang ini zamannya HP. Setiap hari tidak pegang HP. Ini Ramadan, hati-hati. Kalau dulu Rasulullah SAW mengingatkan jaga lisanmu, sekarang jaga tanganmu. Ini yang paling bahaya. Karena di bulan Ramadan ini sedikit kita salah, maka puasa kita tidak ada hasilnya. Karena puasa 1 kali puasa di bulan Ramadan ini akan mewarnai kehidupan kita 11 bulan setelah Ramadan. Jadi mewarnai kehidupan kita selama 11 bulan Ramadan. Makanya 1 bulan Ramadan ini kita dimasukkan di kawah Condro di Muko, kalau dalam ilmu pewayangan. Jadi dalam 1 bulan ini umat Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk dalam pendidikan, masuk dalam kawah Condro di Muko, supaya nanti keluar dari kawah Condro di Muko ini menjadi orang yang sakti Mondroguno seperti Gatotkaca. Gatotkaca itu setelah masuk dalam kawah Condro di Muko, itu keluar dari kawah Condro di Muko itu tidak mempan ditembak. Nah, kalau perang gitu seperti Pak tentara gitu, nggak mempan ditembak, musuhnya takut. Kemudian tidak pernah bisa tersentuh oleh senjata. Ini Gatotkaca. Ini kalau wayang, karena ada dalannya. Lah kalau manusia, orang yang berpuasa dalam 1 bulan masuk dalam kawah Condro di Muko, keluar dari kawah Condro di Muko menjadi orang yang sakti. Lah sakti manusia adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu. Karena nafsu itu luar biasa, selalu mengarahkan kepada kejahatan. Inna nafsa lamaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan. Maka harus dikelola nafsu ini. Makanya di dalam kitab Duratun Nasikin diterangkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu, nafsu ditanya oleh Allah, man anta wa man ana. Dengan tegas nafsu menjawab, anta, ana. Yang tanya Tuhan.
Engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Ini Tuhan yang tanya, yang menciptakan nafsu. Kemudian setelah itu dimasukkan nafsu ini dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya lagi, man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku? Nafsu masih dengan alotnya menjawab, belum mengakui secara tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah nafsu dipenjarakan 1 tahun di dalam kawah condro di muka puasa, maka nafsu baru mengatakan man anta wa man ana. Ditanya oleh Allah, anna robbi wa anta abdika. Baru mengatakan engkau adalah Tuhanku dan saya adalah abdimu. Setelah dipenjarakan di dalam puasa selama 1 tahun. Ini nafsu kita. Makanya nafsu itu ada nafsu amarah, nafsu aulawamah, dan nafsu mutmainah. Nafsu amarah tidak akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga nafsu lawamah tidak akan bisa berjumpa dengan Allah ketika dipanggil oleh Allah ketika meninggal dunia. Nafsu yang bisa berjumpa dengan Allah adalah nafsu yang mutmainah. Maka di dalam Al-Quran bahasanya Allah begitu sangat indah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Jadi orang yang betul-betul nafsunya mutmainnah itulah nanti yang akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahasanya irji'i, kalau bahasa kita itu ditimang-timang. Jadi nafsu yang mutmainnah itu sudah ditunggu oleh Allah, ditimang-timang oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Masuklah engkau ke dalam surga yang aku sudah persiapkan, kata Allah. Kenapa? Karena sudah mutmainnah. Makanya perlunya kita di dalam puasa Ramadan menjaga hati kita, menjaga tangan kita, supaya Ramadan ini membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita dikumpulkan di sini supaya kita nanti mengingat kembali bahwa kita ini tidak selamanya hidup di dunia. Maka kalau kita sudah tidak selamanya hidup di dunia, maka kita akan mencari bekal sebanyak-banyaknya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, saya mau tanya, pengen nggak umurnya panjang? Pengen. Sepanjang apa? Pengen umurnya panjang? Kalau ibu-ibu pengen umurnya panjang, ibu-ibu hidup sendirian mau nggak? Semua mati. Boleh kita minta umur panjang, karena Rasulullah mencontohkan pada saat datang bulan Rajab, bulan Sa'ban, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Itu doa untuk minta panjang umur. Rasulullah minta supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, ini boleh kita minta panjang umur, tapi gunakan umur yang panjang ini adalah umur yang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Pak Lurah tadi, umur yang barokah. Jadi biar umur kita pendek tapi barokah, maka panjang. Biar umur kita panjang tapi tidak barokah, maka umur kita jadi pendek. Seperti Gus Dur, umurnya barokah. Sampai sekarang Gus Dur itu tidak pernah lepas dari ziarah. Selalu ada yang ziarah situ. Dalam cerita yang guyonan itu, malaikat belum sempat nanya Gus Dur. Kenapa? Karena setiap orang mau keluar dari situ sudah ada yang duduk lagi. Nah, katanya di alam kubur itu kalau sudah yang ngantarkan itu 7 langkah dari makam baru malaikat datang. Nah, ini belum pernah sepi dari orang berkunjung. Ini cerita guyonnya. Maka kita yang masih hidup ini, mari kita perbanyak amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Nggih, Bu? Bu,
Seneng mboten Ramadan teko? Kok enek sing ngeluh? Ramadan meneh apa-apa larang. Ngeluh itu jenenge. Ngeluh enggak, Bu? Alhamdulillah. Mari kita sambut datangnya bulan Ramadan ini dengan penuh keceriaan, dan mari kita menjaga hati kita. Kita menjaga tangan kita menjaga anggota tubuh kita, supaya nanti datang bulan Ramadan kita dapat melaksanakan bulan suci Ramadan, puasa Ramadan secara lahir dan batin kita, dan insya Allah keluar dari bulan Ramadan kita akan menjadi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena paling gampang nanti melihat orang berhasil atau tidak puasa Ramadan, karena dilihat mulai dari bulan Syawal. Bulan Syawal itu bulan peningkatan. Kalau amal ibadahnya meningkat, puasanya berhasil. Tapi kalau ibadahnya menurun, berarti puasanya tidak berhasil. Maka yang tahu nanti ibu-ibu sendiri, yang tahu bapak-bapak sendiri, apakah meningkat atau menurun. Kalau di bulan Ramadan kita bisa bangun di sepertiga malam, kalau di bulan Ramadan kita rajin baca sholawat, kalau di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, bagaimana setelah bulan Ramadan? Apakah itu tetap bisa istiqomah atau tidak? Maka mari pada saat ini kita mulai untuk menata. Jadi saat ini kita mulai menata, supaya nanti betul-betul datang bulan Ramadan kita sudah punya program. Dan program itu tidak hanya pada saat bulan Ramadan, tapi 11 bulan setelah Ramadan tetap kita jalankan secara istiqomah. Nah, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Terutama mari kita tetap mengusahakan, mengistiqomahkan budaya yang seperti ini, terutama untuk melatih anak-anak kita, agar anak-anak kita meneruskan apa yang kita lakukan, apa yang sudah dilakukan oleh para sesepuh yang berada di Kampung Talangsari ini. Jangan sampai budaya yang seperti ini, ziarah ke makam yang seperti ini, karena sudah banyak di kota, ini sudah tidak tahu lagi. Bahkan makam orang tuanya pun tidak tahu, kapan orang tuanya meninggal dunia nggak tahu. Tapi kalau tanya warisannya dia tahu semua. Berapa bangsalannya orang tuanya, tanah kapelingannya berapa, tahu semua. Tapi ditanya kapan orang tua sampean meninggal, tidak tahu. Ini sekarang yang terjadi, fenomena ini terjadi saat ini. Banyak anak yang tidak tahu, banyak anak yang tidak ngerti. Maka kita membudayakan acara seperti ini, walaupun kalimatnya dengan kalimat nyadran dan lain sebagainya, itu tidak menjadi soal. Yang penting bagaimana acara ini bisa kita lakukan dengan cara kita ziarah ke makam bersama secara berjamaah. Bahasa itu tidak penting. Saya dulu setelah keluar dari pesantren, saya ini orang yang pertama kali menentang tentang adanya nyadran, karena saya nggak paham apa itu nyadran. Setelah saya kuliah, saya ngambil jurusan sosiologi dan antropologi. Pada saat saya bikin skripsi, yang saya angkat adalah masalah nyadran dan budaya Islam. Setelah saya angkat, saya diminta untuk ceramah tentang nyadran, dan saya merubah nyadran yang dulunya hanya memuja satu tempat, maka saya gunakan untuk kegiatan yasin dan tahlil seperti yang ada saat ini. Dan saya gunakan untuk diisi tausiah pada saat itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kampung yang pernah saya datangi itu masih membudayakan seperti budaya yang berada di Talangsari ini. Ini budaya yang sangat luar biasa. Maka perlu kita support agar budaya ini tetap jalan, tetap istiqomah, tetap kita melakukan ini, agar anak-anak kita ini betul-betul menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, yang selalu mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah berada di alam kubur nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pertemuan kita di pagi hari ini atau siang hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga virus corona yang melanda
di seluruh penjuru dunia ini, termasuk khususnya di Samarinda, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena virus corona ini benar ada, jadi jangan diabaikan. Kalau Pak Lurah tadi mengatakan Bapak Babin Kamtibmas itu mantannya kena corona, saya juga mantan kena corona. Saya setelah ceramah dari Palu selama 3 hari, kemudian saya berlanjut ke Kutai Timur, saya kena di Kutai Timur, saya dipastikan bahwa saya positif kena corona. Dan memang corona itu jelas ada, karena ketika saya mendapatkan itu, saya nggak bisa napas ketika hari yang ke-12 dan hari yang ke-13. Napas saya hilang, nggak bisa bernapas. Saya akhirnya ngambil air wudhu, minum air hangat, saya sholat tasbih. Setelah saya sholat tasbih, saya berdoa mohon kepada Allah, saya bermujahadah mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersolawat 11.000 mohon kepada baginda Rasulullah agar saya disembuhkan dari penyakit saya. Alhamdulillah, hari yang ke-15 saya sehat walafiat. Maka jangan lupakan Allah, jangan lupakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyakit apapun yang kita menjangkit kita, maka bacalah sholawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak membaca sholawat, insya Allah kita akan selamat. Ini karena pengalaman saya secara pribadi. Saya obati apapun, karena saya tidak diberikan obat oleh dokter, maka saya hanya terapi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terapi dengan sholawat memuji pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberikan kesehatan hingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Gausi hadza zaman wa awanihi wa syahidi awliyaillah radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin, mari kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu baca istighfar, saya berdoa. Kenapa saya suruh baca istighfar? Karena bulan pertaubatan, semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan istighfar kita akan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan istighfar maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seringkali kita bertanya, kenapa saya banyak berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah? Karena masih ada hijab. Hijab itu penutup. Lah kalau hijab ini belum dibuka, maka doa kita belum akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hijab itu? Dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita mohon kepada Allah agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal Faroya, astaghfirullah minal khataya. Ayo diangkat tangannya. Astaghfirullah Rabbal Faroya, astaghfirullah minal khataya. Terus istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Gausi hadza zaman wa awanihi wa syahri awliya'illahi radhiyallahu ta'ala. Ij'alna dzurriyyatina wa liman alaina wa li jami' Indonesia wa li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farajan wa mahrajan wahdina wa iyyahu bisiratal mustaqim. Allahumma kama ta'ala sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ali. Nasaluka Allahumma bikaki an tughriqana fi lujjati bahril wada hatta hanaro wa la nasma'a wa la najida
ولا نخش ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حتى ما حط بعلمك وأوصل كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربينا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون لنا في شقاوة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Firwa minal